Episode 1901-1905. 1901 Perjalanan 5. Menjawab pertanyaan aku. Nada bicara Yunce tiba-tiba berubah. Matanya sedikit menyipit menjadi galaksi terkompresi saat dia menatap mata Chang Suhe. Chang Suhe berkata dengan lembut, "Kamu ingin tahu perasaan seperti apa yang aku miliki untuk kamu, Yang Mulia?" Dia sudah mengetahui pertanyaannya bahkan sebelum dia mengatakannya. Dia mengangguk. "Aku ingin mendengar kebenaran." Bukannya langsung menjawab, Chang Suhe perlahan-lahan berjalan ke arah Yunce. Aroma wewangian memasuki lubang hidungnya saat Yunce melakukannya, dan berlutut di depannya. Dia kemudian meletakkan tangannya yang sempurna di lututnya. Dia mendongak ketika matanya bertemu dengan Yunce sekali lagi. "Yang Mulia berpikir bahwa aku telah kehilangan begitu banyak sehingga aku bahkan tidak lagi mengerti apa itu emosi dasar, apalagi cinta romantis untuk orang lain. Kamu pikir kamu tidak akan terbalas bahkan jika kamu memberi aku cinta tulus kamu, jadi kamu memilih untuk menghujani aku dengan ketidakpedulian. Bahkan, kamu percaya bahwa itu akan menjadi hubungan yang paling ideal untuk kami berdua karena kami tidak perlu berpura-pura saat berada di sekitar satu sama lain. Apakah aku benar?" Pengurangannya tepat. Sampai hari ini, dia percaya bahwa Chang Suhe mati secara emosional setelah semua yang dia alami. Meskipun dia memiliki kecantikan yang luar biasa dan pesona yang tak terlukiskan yang unik untuk dirinya sendiri, mencoba untuk memelihara cinta dengan dia akan seperti berkhotbah ke telinga yang tuli. Dia adalah penguasa dari 4 wilayah surgawi dan orang yang menaklukkan Ratu Naga dan Dewi Wanita. Bukannya dia kekurangan pilihan, jadi mengapa dia memaksakan dirinya untuk mencintai seseorang yang tidak tertarik padanya? Selama 10.000 tahun, aku ditolak langit karena penyakit yang mengerikan dan ancaman Laut Selatan. Aku akui bahwa aku mungkin tidak menyadari betapa bengkoknya emosi aku, dan bahwa objek kasih sayang aku mungkin berbeda dibandingkan dengan orang normal. Aku tentu saja memiliki kebencian yang mendalam terhadap laki-laki. Namun, matanya menjadi sedikit tidak fokus, dan suara manis yang keluar dari bibir merah mudanya yang seperti ceri melambat seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri. "Apakah kamu percaya atau tidak, aku tahu kamu adalah keabadian aku sejak aku melihat kamu, Yang Mulia." Yunce tidak mengharapkan jawaban ini. Mata Chang Suhe semakin tidak fokus, dan suaranya lebih seperti mimpi. "Apakah kamu tahu apa senjata terbesar dan paling menakutkan yang kamu miliki, Yang Mulia?" Hidung Yunce berkedut tanpa sadar. Dia tidak takut pada apapun dan siapapun, dan kulitnya setebal benteng, tetapi bahkan dia merasa malu untuk menjawab dengan jujur. "1. Menurut pendapat aku, itu bukan kekuatan kamu yang tak terkalahkan atau warisan yang tak tertandingi. Itu, matamu." Mata Yunce sedikit menyipit. Tindakan Ruiyi sebelumnya mungkin sangat tidak sopan, tapi dia benar tentang satu hal. Chang Suhe tersenyum kecil. "Kamu baru berusia 30 beberapa tahun. Menyebut kamu seorang kaisar muda bahkan tidak mulai menggambarkan betapa mudanya kamu sebenarnya." Petik 2. Hanya ada 2 orang di seluruh sejarah alam dewa yang menjadi kaisar dewa di usia 30-an. Xia Qingyue adalah yang pertama, dan Yunce yang kedua. Di sisi lain, Yang Mulia telah menjalani kehidupan yang damai, jatuh ke dalam jurang, memerintah di atas, menyelamatkan dunia dari bencana, dan bahkan menjadi bencana yang menenggelamkannya dalam darah. Apa yang dialami kebanyakan orang dalam puluhan ribu kehidupan bahkan tidak mendekati apa yang kamu alami hanya dalam beberapa dekade. Itulah mengapa dunia yang terpantul di matamu juga memiliki warna terdalam, paling menakutkan. Namun unik yang pernah aku lihat. Jiwaku yang dingin dan pendiam serta kebencian dan ketakutanku yang mendalam terhadap pria seharusnya membuatku sangat sulit untuk jatuh cinta pada pria manapun, tapi, saat aku melihat warna di matamu, aku hanya bisa penasaran, meskipun aku tahu bahayanya, dan aku tahu itu mungkin perjalanan satu arah. Aku ingin melihat lebih dekat, menyentuhnya, menjelajahinya, jatuh ke dalamnya, tenggelam di dalamnya. Chang Suhe telah hidup 10.000 tahun dengan hanya dinding, langit-langit, dingin dan kesendirian untuk menemaninya. Dia pasti sudah hancur sejak lama jika bukan karena kakaknya dan Ruiyi. Di sisi lain, kehidupan Yunce adalah roller coaster cobaan dan kesengsaraan yang tak terbayangkan meskipun dia hanya hidup selama 30 tahun. Itulah mengapa Chang Suhe lebih tertarik pada Yunce daripada wanita lain yang pernah dia temui dalam hidupnya. Faktanya, Yunce samar-samar ingat Chi Wuyao mengatakan hal serupa di wilayah ilahi utara. Itu tidak langsung dan jujur seperti pengakuan Chang Suhe.
Saat ini, dia tidak menginginkan apapun selain mengambil cermin dan memeriksa apakah matanya benar-benar menyihir seperti yang diklaim para wanita. Masih menatap matanya, suara Chang Suhe semakin terdengar seperti mimpi. Jika suatu hari kamu bertemu dengan seorang wanita kuat yang tidak dapat kamu taklukkan, jangan lupa bahwa mata kamu adalah senjata yang lebih besar daripada kekuatan kamu, yang mulia. Yun Ce meringankan tatapannya sebelum menjawab dengan nada paling serius, ayo sekarang. Aku yakin wajahku yang tampan bahkan lebih baik dari mataku. Alis Chang Suhe melengkung menjadi bulan sabit saat dia tertawa kecil. Jika Yang Mulia berkata begitu, maka itu pasti benar. Yun Ce melihat ke bawah dan dengan lembut memegang tangan tanpa cacat di lututnya. Sensasi halus dan lembut dari kulitnya segera mengirimkan rasa geli ke dalam hatinya. Teh, memasak, belajar, dan musik, seseorang hanya perlu mencurahkan diri mereka pada salah satu seni ini untuk menjadi terkenal dan bangga seumur hidup, tetapi tangan-tangan yang sempurna ini telah mencapai ketinggian yang luar biasa dalam semuanya, tidak mungkin mudah, bisakah? Chang Suhe menggelengkan kepalanya sedikit. Masa lalu itu pahit dan membosankan. Membenamkan diri dalam seni adalah satu-satunya cara untuk membuat waktu berjalan sedikit lebih cepat. Sekarang, aku sebenarnya bersyukur bahwa aku telah mempelajari semuanya. Chang Suhe berhenti sejenak sebelum tersenyum. Aku punya ide. Apakah kamu ingin belajar memasak, Yang Mulia? Aku, memasak. Itu adalah salah satu dari sedikit kata yang Yun Ce yakini tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Dia menjawab tanpa ragu-ragu, lelucon tanpa humor. Namun, Chang Suhe melanjutkan, sejak zaman kuno, tidak ada seni yang lebih diinginkan daripada seni kultivasi mendalam. Dikatakan demikian, ada keinginan fana yang lebih rendah yang dikejar hampir sama khusyuknya. Misalnya, ada keinginan untuk pengaruh, keinginan untuk pemandangan yang menyenangkan, suara, sentuhan dan banyak lagi, semua kecuali keinginan untuk makanan. Untuk lebih spesifik, kebanyakan orang percaya bahwa itu berada di dasar pengejaran yang layak, dan beberapa bahkan meremehkannya sebagai seni yang rendah. Namun, keinginan untuk makan sebenarnya sesuai dengan 2 dari 6 organ indera manusia, hidung dan mulut. Tidak peduli seberapa banyak manusia meremehkannya, itu tetap menjadi bagian mendasar dari sifat mereka. Jika ia dibangkitkan oleh keinginan yang kuat dan diasah oleh keinginan yang kuat dan licik, ia dapat berdiri setara dengan keinginan fana manapun. Apa yang dia katakan sangat masuk akal, tapi Yun Ce tetap sama sekali tidak tertarik. Aku hanya tidak tertarik dengan bentuk seni ini. Plus, kamu adalah permaisuri kekaisaran aku dan juru masak yang luar biasa. Mengapa aku perlu belajar seni memasak ketika aku sudah memiliki kamu? Pujian kamu menyenangkan aku, Yang Mulia, jawab Chang Suhe lembut. Namun, aku hanya bisa berada di sisimu untuk waktu yang sangat singkat. Yun Ce, selain itu, aku percaya bahwa Yang Mulia memiliki bakat terbesar di dunia dalam seni memasak. Itu sebabnya aku merasa sulit untuk melihat kamu menyia-nyiakan bakat kamu. Petik 2. Aku paling berbakat dalam seni memasak. Mulut Yun Ce berkedut tanpa terasa. Jika itu benar, bagaimana aku tidak menyadarinya selama ini? Chang Suhe menjelaskan perlahan, sehelai daun teh dapat menghasilkan 100 jenis wewangian dengan jenis masakan yang tepat. Secara umum seni kuliner dapat dipecah menjadi mengukus, merebus, mengasapi, memasak, menggoreng, menumis, merebus, menempel, memanggang, menggoreng, dressing, casseroling, braising, roasting, marinating dan banyak lagi. Jika kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu dapat dengan mudah menghasilkan 1000 rasa yang unik dan lezat untuk 1000 orang. Resep bisa diajarkan secara langsung, dan teknik akhirnya bisa dilatih. Namun, 2 keterampilan yang paling sulit dan paling penting dalam hal memasak adalah 1. Pemilihan dan pemrosesan bahan, dan 2. Kontrol panas. Menurut pengetahuan aku, Yang Mulia sangat mahir dalam seni medis dan diberkati oleh roh kayu sendiri. Kamu mungkin tahu setiap tanaman yang ada di alam semesta dan dapat mengidentifikasi kualitas dan usia mereka berdasarkan aura mereka saja. Selain itu, kamu adalah penguasa mutiara racun langit, dan catatan kuno mengklaim bahwa mutiara racun langit memiliki kekuatan pemurnian dan pemurnian terbesar di alam semesta. Berkat keuntungan ini, Yang Mulia dapat dengan mudah mencapai ketinggian yang luar biasa yang kebanyakan orang termasuk aku tidak pernah bisa berharap untuk mencapainya. Yun Ce, dia benar, tapi ide menggunakan mutiara racun langit untuk memasak sedikit
Heling akan melakukan apapun yang dia minta, jadi itu tidak masalah. Namun, roh mutiara racun langit sebelumnya, mereka mungkin saja menembus tabir hidup dan mati untuk membunuhnya jika mereka mengetahui tentang ini. Chang Suhe melanjutkan, mengenai pengendalian panas, nah, jika kamu mengklaim sebagai ahli api terbesar kedua, siapa yang berani mengklaim sebagai yang pertama? Yun Ce akan memberitahu Chang Suhe bahwa ide memasak itu sendiri tidak cocok dengannya dan dia harus melupakannya sepenuhnya. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang menembus pertahanan mentalnya. Bukankah lebih baik jika putri kamu dan keluarga kamu dapat menikmati makanan terbaik yang ditawarkan dunia? Makanan yang kamu siapkan dengan tanganmu sendiri. Penolakan yang hanya sedetik keluar dari bibirnya merangkak kembali ke tenggorokannya. Sebaliknya, itu digantikan oleh keinginan yang dalam. Ekspresi keterkejutan, kegembiraan, kesenangan, dan pujian Yun Wuxin sebelumnya melintas di benaknya. Ia tidak bisa memungkiri ada rasa cemburu saat itu. Dia melihat ke bawah ke tangannya. Sudah lama sejak dia kembali ke bintang kutub biru, tetapi dia masih merasa sangat menyesal dan menyalahkan diri sendiri terhadap putrinya. Tidak ada hari berlalu di mana dia tidak menemukan cara untuk memperbaiki keadaan putrinya dan menjadi ayah yang lebih baik. Chang Suhe benar, mempelajari seni kuliner bisa menjadi hal terbaik yang terjadi pada Wuxinnya, istri-istrinya, keluarganya dan bahkan dirinya sendiri. Selain itu, Chang Suhe telah mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah mencapai apa yang kebanyakan orang tidak dapat capai dalam seumur hidup, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk dipelajari, bukan? Perubahan di mata Yun Ce membuat senyum indah di wajah Chang Suhe. Jadi, apakah kamu ingin mencobanya, Yang Mulia? Kamu mungkin belum menemukan diri kamu di dunia yang sama sekali baru yang lebih indah daripada yang kamu yakini pada awalnya. Petik 2. Entah bagaimana, Yun Wuxin bisa menggambar apa yang seharusnya menjadi pakaian ganti cepat selama beberapa jam sebelum akhirnya kembali ke kamar tidur. Mengikuti di belakangnya adalah Rui Yi yang sangat khawatir. Jelas, dia menyesali tindakannya setelah cukup waktu berlalu baginya untuk mendinginkan kepalanya. Aku kembali, ayah. Yun Wuxin praktis berkilauan dengan kebahagiaan ketika dia mengatakan ini. Dia jelas bersenang-senang. Ketika dia akhirnya menatap ayahnya dan Chang Suhe, sebuah yang terkejut keluar dari bibirnya. Yun Ce dan Chang Suhe duduk berdampingan di depan meja dengan jarak kurang dari setengah orang di antara mereka. Namun, itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Itu adalah perubahan dalam aura ayahnya. Mungkin karena dia berhati-hati terhadap semua benda asing, atau mungkin karena martabatnya sebagai Kaisar Agung, tapi ayahnya selalu menutupi dirinya dalam medan kekuatan yang tak terlihat dan terisolasi yang mencegah aura siapapun berbaur dengan auranya. Mereka bisa menghabiskan sepanjang hari menjelajahi kota yang ramai, dan dia akan tercium seperti baru selesai mandi. Medan kekuatan hanya menghilang ketika dia bersamanya, ibu dan bibinya. Meskipun dia jauh di bawah tingkat kultivasi di mana dia bahkan bisa mulai memahami tingkat ayahnya berdiri sekarang, dia telah memperhatikan bahwa ayahnya tidak memasang medan kekuatan dengan sengaja. Itu hanya naluri yang datang kepadanya secara alami setelah bertahun-tahun bepergian. Medan gaya sudah ada sebelum dia meninggalkan ruangan. Namun sekarang, itu benar-benar hilang. Akibatnya, auranya dan Chang Suhe berbaur dengan mulus satu sama lain. Ayahnya bukan satu-satunya yang berubah. Senyum Chang Suhe tetap anggun dan indah seperti biasanya, tetapi sekarang ada pancaran yang menarik juga. Apa yang membuatmu begitu lama? Tanya Yun Ce, tapi itu benar-benar pertanyaan yang sia-sia karena persepsi spiritualnya tidak meninggalkan Yun Wuxin selama ini. Dia benar-benar terlalu protektif terhadap putrinya. Pakaian dari alam laut dalam sangat cantik sehingga aku tidak bisa tidak mencoba semuanya setidaknya sekali. Akan lebih baik lagi jika Bibi Suhe bisa bergabung denganku. Dia akan memamerkan gaun laut air ilusi yang dia kenakan, tetapi perubahan antara hubungan Yun Ce dan Chang Suhe menarik perhatiannya lagi. Beberapa detik kemudian, dia bertanya dengan lemah, haruskah aku kembali lagi nanti? Yun Ce segera melihat putrinya. Sudah kesini, kamu sudah cukup berkeliaran untuk hari ini. Petik 2. Dia bisa melihat bahwa Yun Wuxin sangat menyukai Chang Suhe meskipun hari ini adalah pertemuan pertama mereka. Rui Yi, kamu bisa masuk juga, Chang Suhe memanggil pelayannya dengan lembut. Jauh di belakang Yun Wuxin, Rui Yi tidak merasakan tatapan Yun Ce maupun niat membunuhnya. Dikombinasikan dengan panggilan Chang Suhe,
dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menggerakkan kakinya dan melangkah ke dalam ruangan dengan sangat lambat. Dia masih tidak bisa mengangkat kepalanya untuk melihat keduanya. Tiba-tiba, Yun Ce mendongak dan menusuk Rui Yi dengan tatapannya. Kamu punya satu kesempatan untuk meminta maaf. Berlutut, Rui Yi menggigit bibirnya, tetapi merasakan tatapan lembut Chang Suhe dan niat baik Yun Wuxin. Tidak ingin mengecewakan salah satu dari mereka, dia akhirnya menekuk lututnya dan menundukkan kepalanya lebih dalam. Aku telah bertindak kasar dan tidak sopan, aku meminta setetes pengampunan luas Kaisar Yun. Petik 2. Ini seharusnya permintaan maaf, namun aku tidak mendengar sepatah kata pun permintaan maaf dalam kalimat kamu tidak percaya bahwa kamu salah. Sama sekali, bukan. Tatapan Yun Ce turun beberapa derajat lebih dingin. Rui terus menggigit bibirnya dalam diam. Dia tidak menyangkal tuduhan itu atau memohon belas kasihan. Jika kamu akan meminta maaf seperti ini, kamu mungkin juga tidak mengatakan apa-apa sejak awal. Yun Ce menatapnya, kamu pikir kamu sepenuhnya benar, dan tulang punggung kamu sepenuhnya berada di tempat yang tepat, bukan? Mari kita lihat salah satu klaim kamu sebelumnya. Kamu mengklaim bahwa aku telah sangat memperpendek umur Permaisuri Grace ketika aku menyesuaikan kompatibilitasnya dengan kekuatan suci laut dalam. Itu benar, tapi bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa meningkatkan umurnya? Satu kalimat itu membuat Rui Yi, seorang wanita yang menolak untuk tunduk bahkan ketika niat membunuh Yun Ce menekannya, melihat ke atas dengan sangat terkejut. Apa yang kamu katakan? Kegembiraan, dan ketidakpercayaan melintas di wajahnya secara berurutan. Bisakah kamu benar-benar meningkatkan umur nona muda? Apa yang akan dunia pikirkan tentang aku jika seorang permaisuri aku meninggal jauh sebelum waktu yang diharapkannya? Yun Ce punuk dengan dingin. Kamu adalah guru ilahi tingkat menengah, dan kamu berani menilai kekuatanku dengan pengetahuanmu yang dangkal. Konyol, pelecehannya sangat keras. Rui Yi tidak bisa mengumpulkan sedikit pun kemarahan atau penghinaan terhadap Yun Ce sekarang. Air mata membanjiri matanya, dan penolakan apapun dalam postur dan kata-katanya benar-benar hilang. Aku telah menyadari kesalahan aku, jika Yang Mulia benar-benar dapat menyembuhkan nona muda, aku akan tunduk pada hukuman apapun yang kamu inginkan. Apakah kamu baru saja menyiratkan bahwa aku tidak dapat menghukum kamu dengan cara apapun? Konyol, bentak Yun Ce. Rui menatap Yun Ce dengan bingung sejenak. Dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri jika kesalahannya menyebabkan Chang Suhe kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kembali umurnya. Tekad kembali ke wajahnya sekali lagi, dia menyatakan, aku bodoh, kasar dan sombong, aku telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan, aku akan menerima hukuman apapun tanpa mengeluh jika Yang Mulia akan memadamkan amarah kamu. Apakah begitu? Yun Ce menjawab dengan suara dingin, kamu telah menemani Permaisuri Grace selama 10.000 tahun, dan pelanggaranmu dilakukan demi dia. Permaisuri Grace akan berkecil hati jika aku membunuhmu, dan kamu tentu saja tidak layak untuk itu. Petik 2. Aku telah berubah pikiran mengenai rencana aku di alam laut dalam 10 arah, aku akan memperpanjang masa tinggal aku di sini, dan aku akan tinggal di Istana Laut Dalam untuk sementara. Jika kamu ingin menebus kejahatan kamu, dia perlahan menunjuk ke arahnya, maka kamu bisa mulai dengan melayani aku di tempat tidur malam ini. 1902 Perjalanan 6. Sekali lagi, satu baris telah menghancurkan ketenangan apapun yang telah dikumpulkan Rui Yi dan mengubahnya menjadi kejutan total. Yun Wuxin sedang mencoba memikirkan cara untuk membantu Rui Yi ketika permintaan tak terduga ayahnya menghancurkan konsentrasinya. Alih-alih terkejut dengan perilaku ayahnya, semacam kegembiraan dan harapan aneh menyala di dalam dirinya. Oh, ayah menunjukkan sisi dirinya lagi. Anehnya, Chang Suhe tampaknya segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku, tidak bisa, mungkin, aku. Rui hampir tidak bisa membentuk kata yang koheren. Dia jelas tidak pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, dan kecerdasan cepat apapun yang dia tunjukkan sebelumnya telah lolos sepenuhnya darinya. Ini perintah, bukan permintaan. Kesediaanmu tidak penting, hanya kepatuhanmu yang penting, lanjut Yun Ce dengan kasar. Setelah dia hampir tidak pulih, Rui memastikan untuk menghindari mata Chang Suhe dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak bisa, Nona muda itu sendiri belum, tidak, bersamamu,
jadi bagaimana mungkin aku? Hah, siapa orang yang mengatakan dia akan menerima hukuman apapun untuk kehilangannya? Sebenarnya, ini sama sekali bukan hukuman. Ini adalah bantuan yang diberikan kepada kamu oleh Kaisar Agung kamu, tetapi reaksi pertama kamu adalah takut dan menolaknya. Inikah yang kamu sebut penebusan? Loyalitasmu pada selir Grace. Petik 2. Suara Yunce tiba-tiba menjadi lebih keras. Rui bisa menghadapi niat membunuh Yunce tanpa rasa takut, tapi ini. Dia benar-benar beberapa detik lagi dari menangis. Sudah lebih dari setahun sejak Chang Suhe menjadi permaisuri kekaisaran Yunce, tapi dia belum benar-benar tidur dengannya. Jika dia tidur dengan Yunce sebelum nona muda, bagaimana dia bisa menghadapinya lagi? Yang mulia, aku, hamba ini akan menerima hukuman apapun, tapi tidak ini. Ku mohon. Dia menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Matanya akhirnya berair dengan air mata ketakutan. Yang mulia, kamu bisa membiarkan dia pergi untuk saat ini, kan? Dia telah belajar dari kesalahannya, kata Chang Suhe akhirnya. Huff, dia meminta ini, jawab Yunce, tapi melihat air mata Rui sudah cukup untuk mengubah semua kekesalannya sebelumnya menjadi kepuasan murni. Biasanya, semakin ganas seorang wanita, semakin dalam kelemahannya. Dalam kasus Rui, satu pukulan metaforis pada Chang Suhe benar-benar cukup untuk membuatnya menangis. Kamu boleh pergi, Rui. Petugas itu tampak seperti baru saja diampuni dari kematian ketika Chang Suhe mengatakan ini. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal sebelum melarikan diri dari kamar tidur. Yun Wuxin memperhatikannya melarikan diri kembali dengan simpati yang mendalam. Rui tidak pernah berani menatap mata Chang Suhe sampai dia pergi. Semakin ganas seorang wanita, semakin banyak pria yang ingin menggertaknya. Dalam hal ini, sepertinya yang mulia juga bukan pengecualian dari aturan, komentar Chang Suhe sambil tersenyum. Dia berkata, mengganggu, bukan, menghukum. Ini menempatkan situasi dalam cahaya yang agak menarik. Dia, Yunce berkata dengan nada menghina, siapa yang bisa lebih ganas dari Qianying? Berbicara tentang konsort Shadow, ada satu hal yang membuatku penasaran untuk sementara waktu. Chang Suhe menatapnya dengan pandangan menyelidik. Siapa pemburu itu, dan siapa yang diburu antara kamu dan selir bayangan? Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Tentu saja itu. Yunce tiba-tiba memotong dirinya sendiri saat tampilan yang tidak pasti menutupi wajahnya. Dia, sebenarnya tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu. Chang Suhe tidak menunggu jawaban Yunce. Sebagai gantinya, dia mengambil mangkuk batu giok kecil dari meja dan menoleh ke Yun Wuxin. Maukah kamu mencicipi sup ini, Wuxin? Yun Wuxin segera menerimanya dan dengan kegembiraan yang nyaris tak tertahankan. Dia berkata, apakah kamu baru saja melakukannya, Bibi Suhe? Bibi Rui memberitahu aku sebelumnya bahwa sup kamu cukup baik untuk membuat jiwa naik ke surga. Senyum elegan tersungging di bibir Chang Suhe saat dia menjawab, itu mungkin benar atau tidak, tapi kamu tidak akan tahu sampai kamu mencicipinya sendiri, kan? Santai saja, Yun Wuxin melepas penutup dan membawa mangkuk ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Tepat sebelum sup akan menyentuh bibirnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya menembaknya dengan sangat intens dan gugup. Lihat, gerakannya melambat sesaat. Kemudian, dia mencelupkan mangkuk dan mulai meminum supnya. Yunce akan menanyakan bagaimana rasanya, tetapi dia menyadari bahwa Yun Wuxin belum selesai setelah tegukan pertama. Dia bersandar sedikit dan perlahan meminum seluruh mangkuk. Untuk beberapa alasan, dia tidak meletakkan mangkuk segera setelah dia selesai minum. Dia seperti bergerak dalam gerakan lambat. Ketika dia akhirnya meletakkan mangkuk itu, tidak ada setetes pun yang tersisa di dalamnya. Yunce memastikan wajahnya dan tatapannya menjadi topeng ketenangan yang sempurna sebelum bertanya dengan santai, bagaimana rasanya? Yun Wuxin mengerutkan bibirnya sambil berpikir. Ini sangat enak, hanya ada rasa aneh yang belum bisa kuungkapkan. Rasanya aneh. Alis Yunce benar-benar gemetar karena tegang. Bisakah kamu menggambarkannya? Beri aku waktu sebentar, Yun Wuxin mencari pikirannya dengan serius sejenak sebelum tersenyum lebar, aku mendapatkannya. Sebut saja, selera seorang ayah. Untuk sesaat, Yunce kehilangan kata-kata. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tahu itu. Kesenjangan antara keterampilan kuliner aku dan permaisuri Grace terlalu besar. Petik 2. Tidak, kata Chang Suhe sambil tersenyum,
untuk sampai sejauh ini dalam waktu kurang dari 5 atau 6 jam percobaan, kamu sudah menjadi orang yang paling mengesankan di dunia, yang mulia. Yun Wuxin terus tersenyum. Ada begitu banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi tidak bisa ketika dia benar-benar mencobanya. Sup itu mengandung rasa seorang ayah, dan air matanya sendiri yang agak asin. Dia tahu betapa ayahnya sangat menyayanginya. Dia tahu lebih baik bahwa dia terus-menerus tersiksa oleh menyalahkan diri sendiri dan penyesalan. Dia sudah lama meletakkan kebencian dan kemarahannya terhadapnya setelah mengetahui semua yang telah terjadi padanya selama tahun-tahun tergelap itu. Yang tersisa hanyalah kesedihan mendalam baginya. Namun, ayahnya masih tidak bisa melepaskan atau memaafkan dirinya sendiri sampai hari ini. Dia adalah raja tertinggi di alam semesta, namun dia tidak pernah berhenti berusaha untuk menebusnya dan menjadi ayah yang lebih baik. Aku belum pernah melihat setitik pun di dunia, tetapi jika ada satu hal yang benar-benar aku yakini, dan itu adalah bahwa aku sudah menjadi putri paling beruntung dan paling bahagia di dunia, ayah. Wilayah Ilahi Timur, alam dewa kerajaan Brahma. Sebuah penghalang emas terbelah saat Qianye Yinger melangkah keluar dari belakangnya, rambut emasnya berayun menghipnotis ke tubuh sempurnanya yang bergoyang. Kecantikannya adalah kombinasi yang tidak suci antara jiwa yang sangat dingin dan penampilan yang fantastik dan praktis tidak mungkin. Bahkan cahaya surga akan redup karena malu di hadapannya. Seorang gadis berjubah kuning bergegas menghampirinya dan membungkuk dalam-dalam. Selamat datang kembali dari pengasinganmu, Tuan. Jelas bahwa Qianye Yinger baru saja menyelesaikan kultivasinya. Kilau tipis keringat yang menempel di kulit putih pucatnya tampak sama lezatnya dengan saripati cahaya bulan. Sampai pada titik di mana gadis itu harus memalingkan muka sehingga detak jantungnya tidak akan berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Pengasingan 2 bulan tidak lama dengan cara apapun, tetapi kemajuan yang dia buat dapat diterima. Meskipun dia sudah menjadi guru ilahi tingkat 10, darah kaisar iblis pemalu surga mengalir di nadinya. Dia belum mencapai langit-langitnya, dan ketika dia mencapainya, dia pasti akan melebihi Qianye Fantian. Apakah sesuatu yang besar terjadi dalam 2 bulan terakhir, Yue Ying? Qianye Yinger bertanya. Tidak, semuanya damai dan stabil, jawab Yue Ying. Para Raja Brahma telah memilih 6 praktisi mendalam yang sangat berbakat yang memiliki peluang bagus untuk mewarisi kekuatan ilahi Raja Brahma dari anak-anak. Mereka hanya menunggu kamu untuk mengkonfirmasi pilihan. Pemulihan Tuan Tua telah melampaui harapan. Bulan lalu, Tuan Tua itu sendiri mengatakan bahwa kekuatannya akan kembali ke puncaknya hanya dalam 1 atau 2 tahun. Namun, dia tidak akan menyembuhkan kembali 70% umur yang hilang darinya. Petik 2. Ada satu hal lagi. 4 hari yang lalu, sekelompok pemberontak milik sisa-sisa alam Ifes Suci mencoba menghasut pemberontakan ke barat. Mereka semua telah ditangkap dan dikendalikan. Kami akan menyerahkan mereka ke alam cahaya berkilau, tetapi karena kamu di sini sekarang, tolong buang mereka sesuka kamu. Petik 2. Langit Suci. Sekte ini benar-benar kaya akan lelucon dan idiot. Qianye Yinger mencibir. Cacat mereka semua dan buang mereka ke alam bintang yang tidak berpenghuni. Yue Ying mendongak kaget. Apakah kamu keberatan? Tidak, tentu saja tidak. Yue Ying buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Pelayan budakmu mendengar dan mematuhi. Aku akan segera mengirimkan perintah. Yue Ying adalah pelayan pribadi Qianye Yinger sejak dia masih menjadi Dewi Brahma Monarch. Di masa lalu, lupakan orang-orang yang memberontak terhadapnya. Dia akan membunuh bahkan orang-orang yang menjadi tidak berharga baginya tanpa pertanyaan. Secara alami, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Yue Ying hendak pergi ketika Qianye Yinger tiba-tiba memanggilnya. Tunggu, apa perintah kamu, Guru? Yue Ying buru-buru berbalik. Di mana Yun Ce dan Wuxin sekarang? Qianye Yinger bertanya. Ini adalah bulan keempat perjalanan mereka. Dengan asumsi bahwa mereka tidak mengubah rencana mereka seharusnya berada di wilayah ilahi barat sekarang. Yue Ying menjawab, Kaisar Yun dan sang putri berada di wilayah ilahi selatan, Tuan. Wilayah ilahi selatan. Qianye Yinger sedikit mengernyit. Kenapa mereka masih di sana? Apakah sesuatu terjadi pada mereka di sepanjang jalan? Yue Ying buru-buru mengklarifikasi, tentu saja tidak, Kaisar Yun tidak ada bandingannya dan tidak ada bandingannya. Itu karena masa tinggalnya di Ten Directions Deep Sea Realm, lebih lama dari yang direncanakan. Dia telah tinggal di sana selama lebih dari sebulan, dan dia masih belum mengambil cuti.
Qianye Yinger mengernyit bingung untuk sesaat. Kemudian, alis emasnya merosot tajam. Mungkinkah, Chang Su, dia? Ya, Tuan, Yue Ying menjawab dengan gentar. Menurut mata-mata kami dari alam laut dalam 10 arah, Permaisuri Grace telah tidur dengan Kaisar Yun selama sebulan terakhir. Retakan, Yue Ying diam. Suara gigi patah dan penurunan suhu yang tiba-tiba adalah semua sinyal yang dia butuhkan. Aku tahu itu, Qianye Yinger mengucapkan dengan marah. Aku tahu wanita itu bukan wanita normal. Dia kesal pada Chang Su-he, tapi dia bahkan lebih kesal karena buang-buang nafas itu, Nan Wansheng. Dia menyebut dirinya Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah ilahi selatan, namun dia bahkan tidak bisa meniduri seorang wanita dan mengurangi jumlah pesaingnya satu persatu. Sudah cukup buruk bahwa dia telah hidup cukup lama untuk mencuri suaminya, tetapi dia bahkan berhasil menarik perhatian Yun Che selama lebih dari sebulan. Dia bahkan tidak bisa membayangkan sihir macam apa yang dia berikan pada bajingan horny itu. Di masa lalu, Qianye Yinger yang dikenal Yue Ying adalah wanita yang licik dan egois yang melakukan segalanya untuk menjadi Kaisar Dewa Raja Brahma yang kuat. Hari ini, Qianye Yinger telah mencapai mimpinya, tetapi satu-satunya hal yang dia pikirkan dan pedulikan adalah Yun Che. Bahkan, dia sering tidak bisa ditemukan saat dibutuhkan untuk sesuatu yang besar. Tentu saja, itu karena dia kabur ke Yun Che. Mengatakan bahwa Raja Brahma yang masih hidup merasa jengkel adalah pernyataan yang meremehkan tahun ini. Tidak perlu khawatir, Tuan, Yue Ying menghibur tuannya dengan hati-hati, baik itu dalam hal penampilan atau kekuatan. Hubungan, Permaisuri Grace sama sekali bukan atasanmu. Kaisar Yun bersamanya mungkin karena dia berwajah segar. Enyah, Qianye Yinger memotongnya dengan dingin. Ini antara aku dan wanita itu. Pendapat kamu tidak perlu. Petik 2. Aku telah melanggar, aku akan pergi sekarang. Yue Ying buru-buru meminta maaf sebelum langsung menuju pintu keluar. Tunggu, Qianye Yinger memanggilnya lagi, tetapi kemarahan dalam suaranya tidak hilang sedikitpun. Aku ingin para pemberontak Holy Eves itu dibunuh dan tubuh mereka diumpankan ke Profound Beast di Frost Brahma Ridge. Ya Tuan, lama berlalu setelah itu, tapi Qianye Yinger masih marah karena cemburu. Anjing itu, dia tidak akan meninggalkan tempatku setidaknya selama 3 bulan. 1903 Perjalanan 7. Yun Che dan Yun Wuxin saat ini sedang terbang ke barat dengan kapal kecil yang sangat dalam yang meninggalkan jejak lingkaran cahaya seperti mimpi. Agar Yun Wuxin beradaptasi dengan suasana alam dewa sesegera mungkin, Yun Che telah membawanya melintasi ruang angkasa dengan kekuatannya sendiri. Namun, mereka bepergian ke wilayah ilahi barat kali ini, jadi dia meminjam sebuah bahtera yang dalam dari Chang Su-he untuk perjalanan itu. Itu akan memakan waktu lama untuk membuatnya di sana jika tidak. Barang apa yang diselipkan Bibi Su-he ke dalam bajumu ketika dia mengucapkan selamat tinggal pada kita, ayah? Yun Wuxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa sebenarnya, itu hanya buku masak yang dia tulis secara pribadi. Yun Che mengeluh setelah jeda, dia bisa saja mengirimkan pengetahuan itu kepadaku melalui jejak jiwa. Itu akan jauh lebih tidak merepotkan. Petik 2. Yun Wuxin mengerutkan bibirnya, aku menolak untuk percaya bahwa kamu tidak memahami sesuatu yang sederhana ini. Mendesah, Yun Che menghela napas pelan. Kadang-kadang sangat menyedihkan bagi aku bahwa putri aku sudah dewasa. Yun Wuxin hanya mengulurkan tangannya ke Yun Che dan berkata, sepertinya aku peduli. Sekarang tunjukkan padaku. Baik, Yun Che mendorong telapak tangannya ke depan, dan sebuah buku yang terbuat dari bahan aneh dan bercahaya warna kebiruan melayang ke telapak tangan Yun Wuxin. Yun Wuxin dengan hati-hati membuka buku itu. Hanya butuh sesaat bagi matanya untuk menjadi berkilauan, dan bibirnya melepaskan pujian yang tulus, sangat cantik. Bahkan tulisan tangannya adalah pemandangan yang harus dilihat. Tulisan tangan itu baru permulaan. Yun Che mungkin berpura-pura tidak peduli, tetapi dia tahu betul bahwa setiap hidangan yang dicatat dalam buku ini adalah puncak dari 10.000 tahun eksperimen, penyesuaian, dan studi. Bahwa resep-resep ini tidak pernah melihat cahaya hari sampai sekarang hanya bisa digambarkan sebagai sebuah parodi. Keterampilan kuliner Yun Che telah meningkat pesat selama sebulan terakhir, dan semakin baik dia, semakin dia menyadari betapa berharganya buku masak itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keajaiban kehidupan ilahi dari seni kuliner. Bibi Su-he cantik, seorang kaisar dewa, dan sangat terampil dalam banyak hal.
Dia begitu sempurna sehingga hampir tidak realistis. Ini bukan pertama kalinya Yun Wuxin memuji Chang Suhe, dan itu tidak akan menjadi yang terakhir. Yun Wuxin dengan enggan mengalihkan pandangannya dari tulisan Chang Suhe sebelum menatap Yun Ce. Ayah, aku semakin merasa bahwa kamu telah memonopoli wanita terbaik di seluruh dunia. Tapi tentu saja, Yun Ce mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Menurutmu siapa ayahmu? Oh benar, jangan memuji Bibi Suhe di depan Bibi Qianye, oke. Kenapa begitu? Pikiran Yun Wuxin terpaku begitu pertanyaan itu keluar dari bibirnya, jadi dia mengedipkan mata pada ayahnya dan menjawab, oh, mengerti. Jangan beritahu dia tentang buku masak ini juga. Yun Ce menutupi dahinya dan berkata dengan sedikit putus asa, kalau tidak, dia akan memburu kita sampai kita menunjukkan buku masaknya, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Aku sudah mendapatkannya. Yun Ce tidak berusaha menyembunyikan jejak mereka, jadi dia tidak terkejut menemukan Kaisar Qilin dan rombongan Qilin menunggu mereka. Mereka bergegas menyambutnya begitu mereka melihatnya. Qi Tianli menyambut Kaisar Yun dan putri kecilnya, kata Qi Tianli sebelum memberi hormat. Kemudian, dia melihat Yun Wuxin dan mengukir penampilan dan auranya ke dalam ingatannya. Aku tahu kamu akan melakukan ini. Yun Ce berjalan melewati Kaisar Qilin tetapi tidak segera mengusirnya. Sebaliknya, dia berkata, ceritakan tentang kejadian saat ini di wilayah ilahi barat, tetapi hanya yang penting. Ya yang mulia, Qi Tianli tetap membungkuk bahkan saat dia mengikuti jejak Yun Ce. Dia mulai melaporkan dengan cara yang sesingkat mungkin, permaisuri secara pribadi telah mengendalikan alam naga berdosa. Anak-anak Dewa Naga semuanya telah menetap dengan benar. Unsur-unsur kerusuhan di alam Chi Dragon dan Myriad Manifestation Realm semuanya telah dibersihkan. Alam Naga Hui juga telah sepenuhnya jatuh di bawah kendali Dra Biru, Selir Biru. Kaisar Qilin harus menyeka dahi yang berkeringat dingin setelah kesalahan yang hampir terjadi sebelum melanjutkan. Biro penegak di bawah komando King Ruo telah memperluas pengaruhnya ke 80% dari alam bintang atas, 60% dari alam bintang tengah. Long Bai sudah mati, jadi Qi Tianli sekarang adalah Kaisar Dewa dengan senioritas terbesar di wilayah ilahi barat. Pemahamannya tentang wilayah ilahinya benar-benar melampaui semua orang di seluruh alam semesta, dan karyanya bahkan lebih komprehensif dan ketat. Yun Ce mendengarkan seluruh laporan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah selesai, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kamu boleh pergi. Namun, Qi Tianli tidak segera pergi. Dia membungkuk pada Yun Ce dan berkata, Yang mulia, kamu tidak menyembunyikan jejak kamu dalam perjalanan kamu. Yang tua ini takut seseorang mungkin melecehkanmu karena kekaguman atau lebih buruk lagi, mencoba pembunuhan karena kebodohan belaka. Petik 2. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengancam Yang Mulia, tetapi putri kecil mungkin akan terganggu olehnya. Jika Yang Mulia tidak keberatan, Yang tua ini dapat mengatur seseorang untuk segera membuka jalan bagi kamu. Tidak apa-apa, ekspresi Yun Ce tidak berubah sedikit pun. Seluruh tujuan perjalanan ini adalah untuk menunjukkan kepada putri aku banyak wajah dunia. Dia telah menyaksikan pembunuhan-pembunuhan lucu yang kamu bicarakan puluhan kali, dan sejujurnya, aku pikir dia sudah bosan dengan mereka. Begitu, jadi jika aku tidak sopan, maukah kau tinggal di alam naga biru? Qi Tianli bertanya dengan hati-hati. Dia tahu betul bahwa Kaisar Yun telah tinggal di alam laut dalam 10 arah selama sebulan penuh dan lebih banyak lagi sebelum datang ke wilayah ilahi barat. Namun, Yun Ce berkata, aku tertunda di wilayah ilahi selatan, jadi aku akan mempersingkat perjalanan aku di wilayah ilahi barat. Faktanya, aku tidak akan mengunjungi alam naga biru. Kaisar Naga Biru mungkin tidak ingin bertemu denganku. Tapi, Kaisar Qilin mencobanya sekali lagi, tetapi sudah terlambat. Ayo pergi, Wuxin. Yun Ce meraih pergelangan tangan Yun Wuxin dan meninggalkan Kaisar Qilin jauh di belakang. Beberapa saat kemudian, Qilin tua itu menghela nafas panjang. Dia harus mengambil inisiatif, tapi, gumamnya, gadis itu tidak pernah pandai mengambil inisiatif, menghela nafas. Kemana tujuan kita sekarang, ayah? Yun Ce menatap ruang di depannya, aku pikir aku ingin mengunjungi alam Dewa Naga terlebih dahulu. Yun Wuxin akan mengajukan pertanyaan lain, tetapi dia menangkap sedikit kesedihan dalam suaranya dan dengan bijak tetap diam. Bekas alam Dewa Naga, tanah terlarang samsara. Terakhir kali Yun Ce ada di sini, dia menghujani tempat itu dengan energi mendalam yang ringan. Oleh karena itu,
Taman Surgawi telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Rerumputan bergoyang, bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicau, dan serangga berkicau, tetapi mereka tidak akan pernah kembali ke negeri dongeng yang bahkan lebih seperti mimpi daripada mimpi. Aku datang berkunjung, Sensi. Yun Ce berdiri di depan batu nisan yang dia dirikan secara pribadi dan menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Yun Wuxin memberi hormat sebelum menemani ayahnya dalam diam. Saat itu, kamu mengatakan segala macam hal dan menggunakan segala macam metode untuk mendorong pertumbuhanku. Kamu ingin aku melampaui Long Bai dan segala sesuatu yang lain di dunia ini. Aku telah berhasil, tetapi kamu tidak lagi di sini untuk melihatnya. Lebih buruk lagi, aku tidak akan pernah tahu mengapa kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Wah, Yun Ce menghela napas panjang dan dalam sebelum membaca. Dia, awan yang aneh, bertemu asap cerah dan melihat cahaya. Dia, cahaya fajar pertama, mengusir angin kekacauan dan memelihara awan aneh. Bersama, mereka tidur di atas hamparan bunga sebagai satu kesatuan. Itu adalah pemandangan yang selamanya akan tetap menjadi kenangan. Yun Wuxin mendongak. Apakah itu puisi yang kamu buat untuk Bibi Sensi saat itu? Yun Ce mengangguk. Awan aneh adalah aku, cahaya fajar pertama adalah dia, dan asap cerah adalah energi mendalam cahaya yang ada di taman ini karena dia, aku masih di sini, tapi dia pergi selamanya. Petik 2. Yun Wuxin ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap bertanya. Aku belum pernah bertemu Bibi Sensi sebelumnya, jadi aku hanya bisa membayangkan hubungan kamu dengannya di kepala aku. Tapi aku pikir dia akan marah jika dia tahu puisi kamu. Itu, cukup sembrono, bukan? Kamu benar. Yun Ce sepenuhnya setuju dengan pemotongan putrinya. Dia adalah wanita tercantik yang pernah aku temui dalam hidup aku. Dia bahkan lebih cantik dari Qianying dan Wu Yao. Aku tidak akan pernah lupa betapa terkejutnya aku saat pertama kali bertemu dengannya. Itu adalah pengalaman sekali seumur hidup yang tidak akan pernah terjadi lagi. Mulut Yun Wuxin terbuka karena terkejut. Dia tidak bisa membayangkan betapa cantiknya dia untuk menjadi lebih cantik daripada Yun Qianying dan Qi Wu Yao. Tidak heran Raja Naga menjadi terobsesi dengannya selama ratusan ribu tahun. Selama waktu itu, aku mengetahui bahwa dia adalah Ratu Naga, dari Ratu dan Dewi Naga, dan itu adalah gelar palsu yang Long Bai telah terapkan untuk seluruh dunia dan dirinya sendiri karena dia tidak bisa mendapatkannya. Namun, bukan hanya Sensi yang seharusnya tak terjangkau itu jatuh cinta padaku, dialah yang mengambil inisiatif. Aku sangat bingung saat itu. Tentu saja, aku khawatir apa yang akan dilakukan Long Bai ketika dia tahu, tapi, aku bahkan lebih bangga dan senang dengan diri aku sendiri. Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek. Seiring waktu, aku menjadi semakin tidak terkendali karena sifatnya yang lembut, dan aku membuat puisi ini dengan segala niat untuk pamer dan menggodanya. Namun, dia tidak marah padaku. Dia malah memberiku salah satu senyumannya yang langka. Senyum sedikit berlesung pipit itu selamanya terukir di hatinya juga. Sudah 1 dekade sejak hari itu, tapi dia benar-benar bertingkah seperti anak nakal saat itu. Kalau saja kamu bisa bertemu dengannya, Wuxin, kamu akan percaya bahwa peri benar-benar ada di dunia ini. Sayangnya, bahkan kehidupan yang paling sempurna pun dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dan penyesalan yang tidak dapat diubah. Mata Yun Wuxin penuh dengan kerinduan saat dia selesai berbicara. Wilayah ilahi barat adalah wilayah surgawi terbesar di seluruh alam dewa, tetapi Yun Ce tidak berlama-lama di dalamnya. 3 bulan kemudian, dia dan Yun Wuxin telah meninggalkan wilayah ilahi barat untuk melakukan perjalanan ke timur, tetapi bukan karena dia ingin melakukan perjalanan ke wilayah ilahi timur. Belum, sesuai perencanaan sebelumnya, dia mampir ke God Realm of Absolute Beginning terlebih dahulu. Alam dewa awal absolut adalah dunia abu-abu di mana aura kuno berlimpah. Itu tanpa ragu membuka babak baru dunia di hati Yun Wuxin. Yun Ce memberitahunya tentang sejarah dan rasnya saat mereka menjelajah lebih dalam ke tempat itu. Ada banyak binatang purba mematikan yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa awal absolut, dan bahkan para guru ilahi pun tidak akan berani melawannya tanpa persiapan yang matang. Yun Ce pada dasarnya adalah satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang memiliki kekuatan untuk mengawal seorang praktisi mendalam cara ilahi yang baru seperti Yun Wuxin melaluinya. Tidak ada yang pernah menemukan tepi alam dewa awal absolut. Namun, itu memang memiliki tempat yang dianggap sebagai jantung dunia. Setelah mereka selesai mengunjungi Dragons of Absolute Beginning,
Yun Ce membawa Yun Wuxin ke tempat itu. Legenda mengatakan bahwa jurang ketiadaan adalah pusat dari alam dewa awal absolut. Pada intinya, ini adalah lubang yang sangat besar yang mengembalikan semua yang jatuh ke dalamnya kembali ke ketiadaan. Tidak masalah apakah itu hidup atau mati. Bahkan kekuatan, ruang, suara, dan cahaya itu sendiri akan ditiadakan di sana. Oleh karena itu, kamu boleh menontonnya dari jauh, tetapi kamu tidak boleh mendekatinya bagaimanapun caranya. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya bahkan jika dia melakukannya, tetapi peringatan yang baik layak untuk diulangi lagi dan lagi. Saat dia mengatakan ini, bayangan sesosok merah yang jatuh ke dalam jurang yang sama melintas di benaknya. Dia butuh waktu untuk menggelengkan kepala dan sedikit waktu sebelum dia berhasil menghilangkannya. Bahkan kamu tidak bisa mendekatinya, ayah. Tanya Yun Wuxin. Tentu saja, jawab Yun Ce. Menurut catatan, ketika dewa sejati mati, energi yang keluar dari tubuh mereka cukup kuat untuk memicu bencana supernatural. Itulah mengapa dewa-dewa berdosa yang melakukan kejahatan yang tak termaafkan biasanya dilemparkan ke dalam abyss of nothingness dan berubah menjadi ketiadaan. Para penjahat tidak akan merasakan sakit, dan energi mereka tidak akan membahayakan dunia. Itu adalah win-win untuk semua orang. Jika jurang ketiadaan benar-benar dapat memusnahkan bahkan dewa sejati kuno, mengapa itu tidak dapat memusnahkanku? Itu menakutkan. Yun Wuxin berseru kaget sebelum pertanyaan lain muncul di benaknya. Apa kekuatan yang menopang jurang ketiadaan ini? Jika itu bisa memusnahkan bahkan dewa dengan mudah, maka itu pasti kekuatan yang jauh melampaui tingkat dewa, kan? Pemahamannya tentang tingkat kekuatan juga menjadi lebih jelas berkat perjalanan ini. Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini adalah pertanyaan yang bahkan dewa sejati kuno tidak akan bisa menjawabnya untukmu. Jurang ketiadaan ditinggalkan oleh dewa leluhur sendiri ketika dia menciptakan dunia. Jadi dialah satu-satunya yang akan mengetahui rahasia sebenarnya. Sayangnya, dewa leluhur sudah lama mati. Petik 2. Tiba-tiba, Yun Ce berhenti di tengah jalan. Ada apa, ayah? Yun Wuxin berhenti juga untuk bertanya. Aku tidak menyangka akan bertemu dua kenalan di sini. Yun Ce tersenyum. Ayo, aku akan memperkenalkanmu pada senior yang memiliki kebajikan besar dan senior kecil yang tidak terlalu pemarah. 1904 Perjalanan 8. Garis besar Master dan murid Sword Sovereign muncul di balik kabut pucat saat mereka mendekati Abyss of Nothingness. Mereka sudah berada di sini selama beberapa tahun. Itu untuk meredam hati pedang Jun Silei, dan karena ini adalah tempat peristirahatan terakhir yang dipilih Jun Wuming untuk dirinya sendiri. Lama tidak bertemu, penguasa pedang senior. Meskipun Yun Ce telah menjadi Kaisar Agung Alam Dewa, dia masih sangat menghormati Jun Wuming. Jun Wuming membuka matanya yang lama terpejam dan tersenyum pada Yun Ce. Memikirkan bahwa anak muda yang luar biasa dari masa itu akan menjadi Kaisar Primal Chaos yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya dalam sekejap mata. Yang tua ini benar-benar tidak memiliki penyesalan yang tersisa di dunia ini. Petik 2. Mata Jun Wuming benar-benar tidak berawan. Mereka memiliki semacam kejelasan yang tampaknya mampu melihat melalui banyak perubahan dunia. Yun Ce tahu bahwa itu adalah rally terakhirnya sebelum kematian. Di samping Jun Wuming, Jun Silei tampak benar-benar lengah dengan kedatangan Yun Ce yang tiba-tiba. Tatapannya melesat tidak wajar, dan dia menolak untuk mengatakan sepatah kata pun. Murid lagu salju, anak yang dianugerahkan dewa, anak dewa Mesias, manusia iblis, Tuan Iblis, Kaisar Yun, entah kenapa, identitas dan nasibnya berbeda setiap kali dia melihatnya. Sementara itu, Yun Wuxin melirik Jun Silei setelah dia memberi hormat pada Jun Wuming. Sungguh kakak yang cantik, maksudku bibi. Dia tampak seperti wanita cantik yang telah keluar dari lukisan tradisional, dan sikapnya sangat agung. Namun, cara dia memandang ayah. Mungkinkah, apakah dia yang lain? Aku tidak akan memiliki apa yang aku miliki hari ini jika kamu tidak menyelamatkan aku saat itu, Senior Sword Sovereign. Sejak dia mengetahui beberapa kebenaran hari itu dari ingatan Huo Poyun, sikap Yun Ce terhadap Jun Wuming dan Jun Silei telah berubah total. Ada banyak orang yang ingin menjilat sepatunya setelah dia menjadi Kaisar Yun, tetapi hanya segelintir orang yang telah membantunya ketika dia adalah iblis yang dibenci. Jika yang pertama seringan bulu, maka yang terakhir adalah kebaikan sebesar surga itu sendiri. Bibir Jun Silei sedikit bergetar, bagaimana dia mengetahui hal itu?
Yun Che mengangkat telapak tangannya dan memanggil energi mendalam yang ringan. Umur hidup kamu mendekati akhir, tetapi dengan energi mendalam aku yang ringan dan beberapa obat roh tambahan dan pelet yang dalam, aku yakin bahwa aku dapat menunda cengkeraman kematian pada kamu setidaknya selama 1 abad lagi. Sword Sovereign Senior. Jun Wuming telah hidup selama 50.000 tahun. Dia sekarat bukan karena cedera atau penipisan kekuatan hidup yang tidak wajar, tetapi karena dia mendekati akhir dari kehidupan alaminya. Itulah mengapa bahkan Yun Che hanya bisa melakukan begitu banyak untuknya. Kejutan muncul di wajah Jun Wuming, tetapi dengan cepat larut menjadi senyum elegan yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia memiliki keterikatan yang tersisa untuk hidup. Aku sangat berterima kasih atas tawaran Kaisar Yun, tetapi aku menyelamatkan kamu hanya untuk membalas budi sejak saat itu, kamu tidak perlu membalas isyarat itu. Dia mengacu pada penyelamatan Yun Che dari Jun Silei selama Profound God Convention. Yun Che menjawab dengan serius, kebaikanku padamu hanyalah setitik debu dibandingkan dengan bantuanmu kepadaku, senior. Faktanya, aku lebih berkewajiban daripada sebelumnya untuk membalas budi aku justru karena aku sekarang adalah Kaisar Yun. Jadi tolong, pikirkan sesuatu, senior. Itu akan membayangi sisa hidupku jika aku tidak bisa membalas budi ini. Jun Wuming tersenyum lembut untuk Yun Che, untuk alam dewa, dan untuk muridnya sendiri. Aku adalah salah satu dari segelintir orang di seluruh dunia yang berhasil hidup 50.000 tahun sebagai manusia. Akan sangat tidak berterima kasih dan serakah bagi aku untuk meminta lebih banyak. Selain itu, aku dapat menyaksikan Layer tumbuh menjadi dewasa penuh, dan aku bahkan dapat menyaksikan keajaiban, bahkan, banyak keajaiban yang menghancurkan konvensi alam semesta itu sendiri. Apalagi yang bisa diminta orang tua ini? Sungguh, kamu tidak perlu memaksakan diri atau menyia-nyiakan ramuan roh kamu yang berharga dan pelet yang dalam pada aku. Petik 2. Jika kamu harus membalas aku, tatapannya menjadi lebih hangat, dan senyumnya lebih lembut, tolong jaga Layer setelah yang lama ini meninggal dari dunia ini. Ada jeda singkat, dan Jun Silei yang terkejut berkata, aku tidak membutuhkannya untuk. Aku akan. Yun Che mengangguk tanpa ragu-ragu dan meletakkan keinginan terakhir Jun Wuming untuk beristirahat. Jawabannya begitu serius, tegas, dan tegas sehingga Jun Silei benar-benar kehilangan kata-kata untuk sesaat. Faktanya, Jun Silei telah memperhatikan sejak lama bahwa hati pedangnya akan menjadi goyah setiap kali dia menghadapi Yun Che. Jun Wuming telah membawanya ke Abyss of Nothingness karena di sanalah dia mengembangkan hati pedangnya dengan sempurna. Beberapa tahun telah berlalu sejak itu, dan hati pedangnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi mengapa pedang itu masih tertambat di ambang kehancuran hanya dengan melihat Yun Che. Bagus. Sedikit kekeruhan memasuki matanya yang sudah tua saat Jun Wuming mengangguk. Sekarang yang tua ini telah menumpahkan bahkan kekhawatiran terakhirku di dunia ini. Dunia akan menangisi kepergian senior, tetapi aku memiliki keyakinan penuh bahwa nama penguasa pedang dan cahaya pedang tanpa nama akan mencerahkannya lagi dalam waktu singkat. Yun Che menembakkan tatapan terakhir Jun Silei sebelum berbalik untuk pergi bersama Yun Wuxin. Jun Silei mencondongkan tubuh ke depan seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Tiba-tiba, Yun Che menghentikan langkahnya seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mendorong sebuah benda yang memancarkan cahaya merah samar ke Jun Silei. Batu ini disebut giok dunia. Satu ini berisi kekuatan suci dari World Piercer, jelas Yun Che. Jika bahaya besar menimpa peri Jun di masa depan, cukup aktifkan dengan energimu yang dalam, dan itu akan memindahkanmu ke kota Kaisar Yun dalam 2 napas. Dan ya, itu bekerja bahkan jika kamu berada di alam dewa awal absolut. Petik 2. Stardust merah tua melayang di depan Jun Silei. Dia ragu-ragu untuk beberapa napas tetapi akhirnya menahannya di telapak tangannya. Terima kasih atas hadiahnya, kata Jun Silei dengan suaranya yang dingin dan seperti biasa. Aku tidak akan bersikap tidak sopan karena ini adalah pembayaran atas bantuan tuanku. Yun Wuxin, oh, aku tahu itu. Jun Silei membalik telapak tangannya dan menyimpan World Jade di ruang portabelnya. Tiba-tiba, Yun Che menghilang dari tempat asalnya dan muncul kembali tepat di depan Jun Silei, tangannya terulur seperti cakar. Apa yang kamu lakukan? Jun Silei secara naluriah meringkuk ke belakang pada tindakan yang tidak terduga, tetapi aura pedangnya tidak pernah menyerang Yun Che.
Seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan naluri mereka sendiri. Kemudian, dia melihat Yun Che memegang batu giok merah yang baru saja dia berikan padanya. Entah bagaimana, dia telah mengekstraknya dari ruang portabelnya sendiri. Jun Silei menggigit bibirnya, memantapkan auranya dan memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian, dia bertanya dengan suara dingin, apa? Sudah menyesalinya. Dia baru saja selesai mengatakan ini ketika angin sepoi-sepoi dengan lembut menyelinap di pinggangnya. Kemudian, dia menyadari bahwa Yun Che telah menempelkan World Jade ke bagian atas selempangnya. Jika situasinya kritis, waktu singkat yang dibutuhkan untuk mengambil World Jade dari ruang portabelmu bisa berakibat fatal. Itulah mengapa lebih baik untuk menyimpan barang-barang darurat seperti ini pada orang kamu, Yun Che menjelaskan perlahan sambil mengenakan setengah seringai di wajahnya. Itu bukan urusanmu. Sambil mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah Yun Che hanya beberapa inci darinya. Mata yang tampak lebih dalam dari sebelumnya menatap lurus ke wajahnya. Dia merasakan gelombang panas naik ke pipinya saat dia mengambil langkah panik menjauh darinya. Dia menyalurkan energinya yang dalam, tetapi untuk beberapa alasan kehangatan yang mengganggu di wajahnya tidak mau memudar. Hahaha. Bahkan Jun Wuming tertawa terbahak-bahak dengan kegembiraan yang tidak bisa dipahami. Yun Che menembakkan senyuman terakhir kepada duo itu sebelum akhirnya pergi, meninggalkan Sword Sovereign kecil yang hati pedangnya telah hancur total. Akhirnya aku menemukanmu, ayah. Yun Che sedang menavigasi tepi Abyss of Nothingness dengan putrinya untuk merasakan aura dan hukum uniknya ketika Yun Wuxin membuat komentar tiba-tiba. Bagian mana dari diriku yang sudah kamu ketahui dengan tepat? Tanya Yun Che. Jalanmu dengan wanita, tentu saja. Yun Wuxin menyatakan dengan penekanan ekstra. Batuk. Yun Che hampir tersedak ludahnya sendiri. Kamu tahu kapan harus lembut, kapan harus pasif, kapan harus mengambil inisiatif, kapan harus membuatnya gantung. Yun Wuxin mengangkat hidungnya dan berpunuk. Kupikir alasanmu terus menolak saran Bibi Wuyao untuk memperluas haremmu adalah karena kamu sudah puas dengan ibu, tuan, dan semua orang di haremmu yang ada, tapi itu tidak terjadi sama sekali. Kamu jelas menggoda bibi kecil itu sebelumnya. Yun Che menghela nafas kecil. Dia merasa sangat bertentangan sekarang. Sungguh, aku senang dan sedih karena kamu semakin bijaksana dan bijaksana. Yun Wuxin berteriak kaget sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak membela diri kali ini. Apa yang harus dipertahankan? Yun Che menyatakan tanpa rasa malu apapun. Hanya karena aku sudah dikelilingi oleh permata tidak berarti aku tidak ingin mendapatkan lebih banyak permata. Ada beberapa cara untuk menggambarkan pria seperti aku. Bergairah, jika kamu ingin terdengar bagus posesif, jika kamu ingin jujur, atau sesuai dengan sifat alami seseorang, jika kamu ingin membela mereka. Yun Wuxin menjulurkan lidahnya secara rahasia. Mungkin kamu harus mengubah gelarmu menjadi Kaisar Sesat Yun. Dibutuhkan bidat sejati untuk dapat menjelaskan ketidakstabilan dalam banyak hal. Dia akan bertanya apakah Yun Che ingin dia bertemu dengan pria seperti dia di masa depan, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya karena dia punya firasat kuat bahwa dia tidak akan bisa menjawab. Yun Che tertawa terbahak-bahak mendengar komentarnya. Hahaha. Suara rendah namun menakutkan muncul entah dari mana. Rasanya seperti itu datang dari lubuk hatinya dan ruang yang sangat jauh pada saat yang bersamaan. Tawa Yun Che berhenti. Dia segera menyebarkan persepsi spiritualnya ke segala arah. Perubahan ekspresi dan aura Yun Che yang tiba-tiba membuat Yun Wuxin sangat ketakutan. Dia buru-buru mendekati ayahnya dan bertanya dengan gugup, "Ayah, apa semuanya baik-baik saja? Ada yang salah dengan suara itu?" Jawab Yun Che serius. Suara apa? Yun Wuxin melihat sekeliling dengan bingung. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yun Che mengerutkan kening mendengar jawabannya. Kau tidak mendengarnya. Aku tidak mendengar apa-apa sama sekali. Yun Wuxin menggelengkan kepalanya. Yun Che tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Sebaliknya, ia fokus pada penyebaran persepsi spiritualnya. Namun, jiwanya yang kuat masih gagal mendeteksi apapun. Suara itu adalah satu hal, tetapi yang benar-benar membuatnya khawatir adalah rasa tidak nyaman yang tak dapat dijelaskan namun kuat yang tiba-tiba memenuhi hatinya. Sekarang dia memikirkannya, alasan sebenarnya dia membuat keputusan yang hampir impulsif untuk memberi Jun Silei World Jade yang berharga adalah karena kegelisahan ini.
Itu muncul saat dia mendekati jurang ketiadaan, hanya saja tidak sekuat sekarang. Lama kemudian, Yunce masih tidak dapat menemukan apapun. Dia bahkan mencoba untuk menyelidiki jurang ketiadaan dengan persepsi spiritualnya, tetapi tentu saja yang dia rasakan hanyalah selubung kehampaan yang tak tertembus. Ketika Yunce akhirnya menarik persepsi spiritual dan melirik Yun Wuxin, dia menyadari bahwa dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan teror. Jelas bahwa reaksinya telah membuatnya sangat ketakutan. Dia buru-buru tersenyum dan meyakinkannya, itu bukan apa-apa, aku kira aku hanya menjadi terlalu sensitif setelah semua. Hal-hal luar biasa sering terjadi di alam dewa awal absolut, dan mungkin saja apa yang aku dengar hanyalah gema dari zaman kuno. Petik 2. Fiuh, itu benar-benar membuatku takut. Yun Wuxin menghela nafas lega. Mengesampingkan waktu sebelum ayahnya menjadi kaisar agung alam dewa, dia belum pernah melihatnya membuat wajah seseram itu sampai sekarang. Baiklah, waktunya pergi. Dia meraih tangan Yun Wuxin dan membawanya menuju pintu keluar alam dewa awal absolut dengan kecepatan tinggi. Ada lebih banyak tempat aneh yang belum kita kunjungi, tapi kurasa sudah waktunya kita berangkat ke wilayah ilahi timur. Jika kita bermalas-malasan lagi, aku yakin seseorang akan bergabung dengan kita selama sisa perjalanan kita. Mata Yun Wuxin berbinar sedikit. Jadi, kita akan mengunjungi alam dewa kerajaan Brahma terlebih dahulu, kan? Hehe, Yun Wuxin tertawa kecil. Terkadang kamu cukup keras pada bibi Qianying, tetapi kamu juga sangat memanjakannya, ayah. Aku, memanjakannya, Yunce mengangkat suaranya tanpa sadar. Tidak mungkin, aku hanya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya menumpuk beberapa masalah yang tidak perlu pada aku. Petik 2, ya, apapun yang kamu katakan, ayah, Yun Wuxin menimpali sambil menyembunyikan kekek, 1905 perjalanan, 9. Pada bulan ke-9 perjalanan mereka akhirnya tiba di wilayah ilahi timur. Mereka bepergian ke alam dewa kerajaan Brahma ketika tiba-tiba, Yunce mengubah arah di tengah jalan. Ada tempat yang ingin aku kunjungi pertama kali, katanya dengan mata yang tidak bisa dipahami. Mereka tiba di ruang redup di mana bintang-bintang tampak sangat jauh. Hampir seolah-olah mereka berusaha menghindari daerah ini. Disinilah alam bintang yang disebut alam dewa bulan dulu. Yunce menjelaskan kepada Yun Wuxin dengan tenang, itu adalah salah satu dari 4 kerajaan raja di wilayah ilahi timur. Itu juga merupakan kerajaan raja pertama yang dimusnahkan secara menyeluruh dan selamanya. Kamu mungkin masih bisa menemukan beberapa sisa tahun lalu, tapi sekarang, semuanya benar-benar hilang. Alam surga abadi, alam laut selatan, dan alam dewa naga semuanya mengalami berbagai tingkat kehancuran setelah kebangkitan Yunce. Namun, mereka tidak sepenuhnya dimusnahkan. Mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya, tetapi setidaknya sejarah akan mengingat mereka sebagai kerajaan raja pada suatu waktu. Alam dewa bulan, setiap jejaknya telah dihapus dari keberadaannya. Kamu bahkan tidak akan tahu bahwa ada dunia di sini jika kamu tidak tahu apa yang telah terjadi. Dalam arti, mungkin juga tidak ada di tempat pertama. Yun Wuxin tahu bahwa ayahnya lah yang telah menghancurkannya. Bahwa dia melakukan sejauh itu, menunjukkan seberapa dalam kebenciannya telah mengalir. Ayah, kamu bahkan tidak pernah mau berbicara tentang Kaisar Dewa Bulan sebelumnya kepada siapapun, jadi mengapa kamu mengunjungi tempat ini sekarang? Tanya Yun Wuxin. Yunce menjawab, bibimu Wuyao sangat benar tentang satu hal. Semakin aku menghindarinya, semakin buruk hasilnya. Aku sekarang adalah Kaisar Agung dari alam dewa, aku harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat, aku juga tidak bisa membiarkan diri aku terjebak oleh masa lalu lagi. Dia memejamkan mata dan melembutkan nada suaranya, jika aku ingin mengatasi ketakutan dan rasa sakit itu, maka aku harus terlebih dahulu mencoba menerimanya dengan hati yang tenang, aku berharap suatu hari aku akan dapat menghadapi nama itu dan tidak terpengaruh olehnya lagi. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk mengatasinya, tetapi dia masih tidak bisa menyebutkan namanya pada akhirnya. Yuanba akan datang ke sini suatu hari nanti, lanjutnya. Sejujurnya, aku masih tidak tahu bagaimana aku akan menghadapinya selama pertemuan berikutnya. Xia Yuanba telah menyelesaikan segala sesuatu yang perlu diselesaikan di Suaka Raja Absolut dan dibawa ke alam dewa sendirian sekitar waktu yang sama ketika dia dan Yun Wuxin memulai perjalanan mereka. Dia penuh gairah dan kerinduan pada saat itu. Sekarang, dia seharusnya mengetahui seluruh kebenaran tentang penghancuran alam Dewa Bulan dan kematian Kaisar Dewa Bulan.
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ayah, kata Yun Wuxin dengan penuh percaya diri. Paman Xia adalah orang yang luar biasa, dan ikatannya denganmu sedalam laut. Aku yakin dia tidak bisa membencimu setelah dia mengetahui seluruh kebenaran, setidaknya, itu tidak akan berakhir terlalu buruk. Ya, Yun Ce membuka matanya dan tersenyum. Wilayah ilahi timur, alam dewa kerajaan Brahma. Dari 4 alam raja asli wilayah ilahi timur, alam Raja Brahma adalah satu-satunya kerajaan raja yang masih hidup dengan kekuatan dan wilayahnya yang utuh. Mereka telah mengalami kerusakan besar karena keracunan mutiara racun langit dan serangan alam laut selatan, tetapi semua itu hanyalah masa lalu sekarang. Ancaman asing akhirnya hilang, dan mereka sekarang bisa memusatkan seluruh energi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka. Kaisar Dewa Langit Brahma saat ini, Dewi Raja Brahma, bukan lagi wanita ambisius seperti dulu. Faktanya, motivasi kerjanya sepenuhnya bergantung pada seberapa baik dia dan seorang kaisar besar melakukannya. Dalam hal itu, sangat penting bahwa Brahma Monarch Realm memastikan bahwa hubungan mereka berjalan dengan baik, atau yang lain. Ketika Yun Ce dan Yun Wuxin akhirnya tiba di alam dewa kerajaan Brahma, tidak ada seorang pun yang muncul untuk menerima mereka. Itu seperti ini bahkan setelah mereka tiba di ibu kota Raja Brahma. Jika mereka tidak tahu lebih baik, mereka akan percaya bahwa kerajaan Brahma Monarch sama sekali tidak menyadari kedatangan mereka. Sepertinya Bibi Qianying tidak tahu bahwa kita akan datang. Yun Wuxin berusaha mati-matian untuk menahan senyumnya saat dia melanjutkan dengan nada polos, sepertinya kamu salah, ayah. Bibi Qianying sama sekali tidak memperhatikan kemajuanmu. Yun Ce mendengus melalui hidungnya, seperti biasanya, dia adalah pengisap hukuman. Ayo pergi. Setelah dia memastikan lokasi Qianying, Yun Ce meraih Yun Wuxin dan meninggalkan ledakan sonik yang begitu keras sehingga orang-orang di ibu kota kerajaan Brahma menangis karena terkejut. Beberapa napas kemudian, mereka mendarat di depan kamar Qianying. Penghalang kamar tidur terbelah, dan Qianying berjalan keluar tepat saat kaki mereka menyentuh tanah. Rambut emasnya diikat longgar hari ini, dan dia mengenakan gaun setengah emas muda yang memperlihatkan pergelangan kakinya yang halus, lengan yang seperti salju, dan bahu yang harum. Tatapannya acuh tak acuh seperti ekspresinya yang kosong, tetapi wajahnya masih begitu indah sehingga tidak ada lukisan di dunia yang bisa berharap untuk menangkapnya. Di mana dia menginjak, cahaya itu sendiri redup seolah malu berada di hadapannya. Yun Wuxin telah bertemu Qianying berkali-kali, dan bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk sementara kehilangan wajahnya. Tidak ada yang memperhatikan Yue Ying yang tampak cemas terhuyung-huyung di belakangnya. Oh, kejutan yang luar biasa, aku berpikir bahwa Yang Mulia terlalu sibuk dengan pekerjaan, politik, S3 kilodetik, dan lebih banyak eskes untuk mengunjungi kerajaan Brahma Monarch kecil aku. Kamu hampir akan berpikir bahwa aku telah melakukan kesalahan besar untuk meminta kunjungan dari Yang Mulia sendiri. Haruskah aku khawatir? Qianying berkata dengan suara acuh tak acuh dan hampir lesu. Lupakan menyapa Kaisar Yun dengan cara yang sesuai dengan permaisurinya, dia tampak seperti baru saja bangun dari tempat tidur dan tidak sabar untuk kembali tidur. Yun Wuxin harus menggigit bibir bawahnya dengan keras untuk mendorong tawa yang tidak disengaja kembali ke tenggorokannya. Dia melirik ayahnya sebelum berkata, lama tidak bertemu, Bibi Qianying. Aku tahu itu tidak terlihat seperti itu, tapi ayahku juga sangat merindukanmu. Hal pertama, 2ND, yang dia lakukan setelah tiba di wilayah ilahi timur adalah datang untuk menemui kamu. Petik 2. Rindu. Qianying menurunkan matanya yang cantik dan melanjutkan dengan malas, aku hanyalah wanita paling sederhana dan paling biasa dari banyak kekasih Yang Mulia. Aku tidak tahu bagaimana membisikkan hal-hal manis ke telinga Yang Mulia. Aku juga tidak tahu bagaimana menulis, menggambar, bermain atau bernyanyi. Aku pasti belum belajar bagaimana menarik jiwa keluar dari tubuh manusia. Yah, sudah bertahun-tahun sejak pertama kali Yang Mulia mempermainkan permaisurinya. Dia pasti bosan denganku sekarang, aku akan berterima kasih jika Yang Mulia tidak melemparkan aku ke istana yang dingin sebagai cara untuk menjilat mainan barunya, apalagi mimpi untuk memenangkan perhatiannya sekali lagi. Petik 2. Yun Wuxin benar-benar tercengang. Keluhan Qianying praktis cukup nyata untuk memberikan tamparan keras di wajah Yun Ce. Yue Ying, Yun Ce tiba-tiba angkat bicara, tolong antarkan sang putri berkeliling ibu kota. Terperangkap lengah tetapi tidak sepenuhnya marah, Yue Ying buru-buru menjawab, ya, Yang Mulia. Tapi,
Tapi aku ingin tinggal bersamamu lebih lama lagi, Yun Wuxin langsung membantah. Bagaimana dia bisa absen ketika pertunjukan baru saja dimulai? Ditolak, jawab Yun Che tanpa ragu-ragu. Mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa mengubah pikiran ayahnya, Yun Wuxin hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh dendam sebelum dengan enggan meninggalkan aula bersama Yue Ying. Saat Yun Wuxin dan Yue Ying kedua pergi, alis Qianye Yinger langsung berkerut menjadi ekspresi badai. Dia meraih lengan Yun Che dan menyeretnya ke kamar tidurnya sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun. Bang, baik pintu kamar tidur dan penghalang terbanting menutup pada saat bersamaan. Apakah Chang Suhe menyenangkan? Qianye Yinger mengucapkannya dengan keras sambil menekan Yun Che setengah ke dinding. Tatapan Yun Che menajam. Dia memutar keluar dari cengkeramannya dan mendorongnya ke dinding sebagai gantinya. Apakah kelancanganmu tidak mengenal batas, Nona? Qianye Yinger berjuang sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeramannya. Tidak terpengaruh, dia meledakkan energinya yang dalam untuk membantingnya sebelum menekannya ke dinding sekali lagi. Jadi apa? Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Petik 2. Gemuruh. Yun Wuxin dan Yue Ying bahkan belum meninggalkan lorong selama 1 menit ketika ledakan keras terdengar dari kamar tidur. Ada begitu banyak kekuatan di balik pukulan itu sehingga tanah di bawah kaki mereka benar-benar bergetar. Yue Ying melihat ke belakang dengan kaget dan berkata, apa yang baru saja terjadi? Yun Wuxin menjawab dengan tenang, jangan khawatir, mereka selalu seperti ini ketika mereka sendirian. Jika ada, kamu harus khawatir ketika mereka tidak berisik. Petik 2. Yue Ying. Meskipun Qianye Yinger sekarang adalah guru ilahi tingkat 10, dia pada akhirnya bukan tandingan Kaisar Yun terutama karena kultivasi intinya, energi gelap yang dalam sepenuhnya ditekan olehnya. Secara alami, Kaisar Yun memenangkan perang besar dan membuat Qianye Yinger terpaku kuat di sofa. Terlepas dari kekalahannya, mata Qianye Yinger tetap kejam seperti biasanya. Apa yang Chang Suhe lakukan untuk mencuri jiwamu selama 36 hari dan 18 jam berturut-turut? Berbicara, tidak ada gunanya, kata Yun Che datar. Kamu tidak akan bisa menirunya bahkan jika kamu mencobanya. Kenapa dia begitu memusuhi Chang Suhe? Apakah karena dia merasa terancam olehnya seperti dia merasa terancam oleh Ciu Yao? Qianye Yinger menyipitkan matanya dengan berbahaya. Sepertinya Yang Mulia mendambakan sesuatu yang lebih sederhana setelah semua makanan mewah yang dia cicipi. Tapi apakah kamu tidak khawatir bahwa kamu mungkin menangkap beberapa dari kesturi rubah murahan itu? Petik 2. Cek, Yun Che mendengus. Apakah ada wanita di dunia yang menurutmu tidak selati? Apakah aku salah? Qianye Yinger mengerutkan bibirnya dengan seksi sambil membelai tulang rusuknya dengan kakinya perlahan. Yang disebut gadis tak tersentuh sensi, musuh angin yang tampaknya tidak berperasaan, dan sekarang Chang Suhe yang polos seperti bayi. Mereka semua terlihat lebih suci daripada kamu di permukaan, tapi mereka benar-benar. Aku sudah mendapatkannya, Tatapan Yun Che berubah aneh tiba-tiba. Itu karena dia mencium sesuatu dari napas Qianye Yinger yang semakin dekat. Sup pembentuk hati mutiara giok. Sembur Yun Che. Untuk pertama kalinya, pupil emas Qianye Yinger bergetar karena terkejut. Sedikit kepanikan bahkan merayap ke wajahnya. Dia mengalihkan pandangan dan bibirnya darinya. Pearl Jade, sup apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak heran, aku bertanya-tanya mengapa kamu mencari Linger secara langsung saat itu. Itu sama sekali tidak sepertimu. Tatapan Yun Che berubah menjadi main-main, dan dia dengan sengaja mengeluarkan beberapa kata-katanya, sayang sekali hal ini tidak berhasil padaku. Jika ya, Linger akan menjadi seorang ibu sejak lama. Anjing kau. Qianye Yinger tersipu lebih keras dari sebelumnya dalam hidupnya. Ketika rasa malu itu berubah menjadi kemarahan defensif, dia mencubit pinggang Yun Che dan memutarnya dengan keras. Diam jika kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Kemudian, dia menggigit bibir Yun Che dengan keras. 1 bulan berlalu, dan Kaisar Yun masih tinggal di alam dewa kerajaan Brahma. 2 bulan berlalu, dan Kaisar Yun masih belum bisa melangkah keluar dari dunia. Di bulan ketiga, sudah 73 hari. Dalam hal hitungan hari, aku telah sepenuhnya melenyapkan wanita laut dalam itu. Aku tidak akan menunda perjalanan Yang Mulia dan Sang Putri lebih lama lagi. Jika Qianye Yinger dipenuhi dengan keluhan pada pertemuan pertama mereka, maka dia sama puasnya dengan kucing setelah makan lengkap sekarang.
Dia seharusnya tahu sekarang bahwa cara liciknya tidak cocok untukku. Yun Ce memutar matanya ke arahnya. Tidak semua orang sepertimu, tahu. Pikiran untuk bersaing denganmu tidak pernah terlintas di benaknya. Dia kemudian mengulurkan tangannya padanya dan berkata, sekarang, berikan aku barang yang ditinggalkan oleh dewa jahat itu. Dan lebih baik menjadi hal yang nyata, atau yang lain. Inilah alasan sebenarnya dia tidak berhasil meninggalkan sisi Qianye Yinger. Atau yang lain, apa? Qianye Yinger tiba-tiba menatapnya dengan mata menggoda. Bukan saja dia tidak takut, mata emasnya praktis bersinar dengan harapan. Berikan sudah, Yun Ce mengulangi dengan putus asa. Wanita itu benar-benar menjadi semakin kurang ajar dan menjengkelkan setiap hari. Sangat puas dengan ekspresi Yun Ce, Qianye Yinger akhirnya berhenti menunda dan mengulurkan tangannya. Ada kilatan cahaya yang dalam, dan lempengan berbentuk balok dengan lebar sekitar 1 meter dan terbuat dari bahan aneh muncul di tangannya. Lempengan itu benar-benar rata dan tidak berpola. Itu tidak mengeluarkan aura apapun juga, namun, jantung Yun Ce berdetak kencang saat dia menatap matanya. Di mana kamu mendapatkan ini? Yun Ce bertanya dengan serius sambil menatap lempengan itu. Qianye Yinger menjawab, lebih dari 20 tahun yang lalu, aku menggoda dewa bintang pembantai surgawi ke alam dewa laut selatan dengan tanah terlupakan dari dewa jahat sebagai iming-iming, dan aku menggoda laut selatan untuk mengeroyoknya. Apa-apa menurutmu aku lakukan selama ini? Yun Ce berpikir sejenak sebelum menjawab, kamu menyelinap ke tanah terlupakan dari dewa jahat sementara perhatian mereka tertuju satu sama lain. Tentu saja, alis Qianye Yinger sedikit mengendur. Sayangnya, dewa bintang pembantai surgawi benar-benar menemukan warisan dewa jahat di hadapanku, jadi yang aku dapatkan dari tempat itu hanyalah lempengan ini. Pada saat itu, lebih dari setengah reruntuhan telah dihancurkan oleh pertempuran antara Laut Selatan dan dewa bintang pembantai surgawi. Tetapi lempengan ini benar-benar tidak terluka meskipun berada di pusat kehancuran, aku juga belum pernah melihat materinya sebelumnya. Jadi, aku mengambilnya kembali dan mencoba menelitinya tetapi tidak berhasil. Setelah itu, aku meninggalkannya di tangan Qianye Fantian. Qianye Fantian juga tidak dapat menemukan kegunaannya, jadi akhirnya disisihkan dan dilupakan seiring waktu. Bagaimanapun, itu hanyalah lempengan tanpa pola. Aku hanya menemukan dan mengingat ini ketika aku sedang mencari barang-barang Qianye Fantian beberapa bulan yang lalu. Dia kemudian mendorong lempengan berwarna abu-abu muda ke Yun Ce dan berkata, kamu adalah penerus dewa jahat, jadi itu mungkin berguna untukmu. Bahkan jika bukan itu masalahnya, itu masih sesuatu dari tanah terlupakan dari dewa jahat, kenang-kenangan dari zaman kuno. Siapa tahu, itu mungkin Butwarmer dewa jahat. Itu benar, apa yang disebut, item dewa sesat, yang dia gunakan untuk menunda Yun Ce selama lebih dari 2 bulan hanyalah lempengan tak berpola dan tidak berguna yang dia ambil dengan sembarangan dari tanah terlupakan dewa jahat saat itu. Dia pikir Yun Ce akan meledak dalam kemarahan setelah mengetahui bahwa dia telah menipunya, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia masih menatap lempengan itu dengan ekspresi serius dan konsentrasi yang dalam di wajahnya.